Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Snia Nur Hidayah, NIM 2260304010. Saya dari Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah di Universitas Salih Al-Aitam. Pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu hadis Arba'in An-Nawawi ke-16, yaitu mengenai larangan untuk marah. Hadisnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala ausini qala la tagdub faraddada miroro qala la tagdub, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Berilah aku nasihat." Beliau menjawab, "Engkau jangan marah." Orang itu mengulangi permintaannya berulang-ulang. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Engkau jangan marah." Hadis riwayat Bukhari. Secara umum hadis ini menyampaikan pesan Nabi untuk mengendalikan diri dari amarah. Di sini nama orang yang bertanya itu tidak disebutkan karena pesan yang terkandung itu ditujukan kepada siapa saja. Yang menjadi fokus bukanlah kapan dan siapa yang ada dalam kejadian tersebut, tetapi pelajaran apa yang terkandung di dalamnya. Kata wasiat dalam bahasa Arab berarti suatu janji atau pesan yang mengandung hal penting yang diberikan seseorang kepada orang lain. Nah, mengapa di sini dilarang marah? Karena dalam riwayat lain disebutkan bahwa marah ini merupakan batu yang dilempar setan ke dalam hati manusia. Jika ada yang terkena, maka akan mendidih hatinya dan memerah wajahnya. Sehingga, ketika kita marah, kita pasti kita itu akan meluap-luap, hati kita itu akan meluap-luap. Kenapa? Karena setan itu mengendalikan hati kita. Apalagi ketika marah, pasti muka kita akan memerah. Kenapa? Karena memendang rasa hawa nafsunya. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa marah adalah termasuk dari pintu setan. Jadi ketika orang marah, berarti kita sudah mempersilahkan setan ini mempermainkan hati kita, sehingga kita bisa diajak atau dikendalikan olehnya. Syekh Utsmaimin memaknai larangan marah di sini menjadi dua. Yang pertama, kontrol atau kendalikan jiwamu ketika ada sebab atau faktor yang menyulut amarahmu agar kamu tidak marah. Jadi ketika kita marah atau ketika kita ingin marah, kita harus bisa menjaga kontrol supaya kita tidak marah. Misalkan ada seseorang nih yang ingin kita marah. Maksudnya ketika kita dihina, dijelek-jelekan, kita harus bisa mengontrol. Kedua, jangan meluapkan amarahmu. Misalnya, seorang suami ingin menceraikan istrinya. Dalam konteks ini, seorang suami itu ingin menceraikan istrinya saat dia marah atau saat dia tidak sadarkan diri. Karena pada saat kita marah, kita itu tidak sadarkan diri karena sudah terpengaruh oleh setan yang mengendalikannya. Sehingga dalam konteks ini, dalam hadis ini adalah bersabarlah dan tenanglah. Sehingga ketika kita marah dapat menimbulkan hal-hal yang negatif, perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti ketika kita marah memukul, membanting barang sampai pecah, kemudian menyiksa, terus apalagi sampai dia membunuh orang. Itu sangat fatal ya teman-teman. Kemudian ketika kita marah, bisa kita berkata kotor atau mencaci maki orang, memfitnah orang,
menzolimi, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada klasifikasi marah, itu ada 2. Yang pertama, marah yang terpuji. Apa sih marah yang terpuji? Mengapa marah itu dipuji atau terpuji? Karena marah ini untuk menegakkan agama Islam atau agama Allah, yang dilakukan dalam rangka membela diri, kehormatan, harta, agama, hak-hak umum, atau menolong orang yang dizolimi. Dan yang kedua, marah yang diharamkan, yaitu marah karena demi membela yang batil atau yang salah. Konteksnya marah yang bisa merusak agama atau syariat Allah. Nah, yang dimaksud dalam hadis ini marah yang dilakukan karena menuruti hawa nafsu dan menimbulkan kerusakan, yang termasuk dalam klasifikasi marah yang diharamkan. Nah, hadis ini meskipun pendek tetapi memiliki banyak pelajaran. Yang pertama, besarnya antusias sahabat dalam mendapatkan hal yang bermanfaat, yang dalam hal ini meminta wasiat atau nasihat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang kedua, berbicara tentang seseorang sesuai situasi atau kondisi. Pada hadis ini, nasihat atau wasiat ini ditujukan oleh Nabi kepada orang yang emosional, sehingga yang paling tepat adalah jangan marah. Ketiga, larangan meluapkan amarah, karena akibat yang ditimbulkannya banyak yang negatif. Tentu saja ya, ketika kita marah, apalagi sedang meluap-luap marahnya, pasti kita akan dampak negatif kepada siapapun. Lalu yang keempat, marah adalah akhlak yang tercela, sehingga di sini Islam melarang akhlak tercela. Nah, lalu bagaimana sih supaya kita solusinya? Solusinya bagaimana supaya kita bisa mengkontrol amarah kita? Nah, di sini ada solusi praktis. Ketika kita marah dalam kondisi berdiri ini, maka kita harus duduk. Lalu kalau duduk masih marah, maka kita harus berbaring. Lalu ketika berbaring masih marah, maka kita segeralah berwudu. Sekian itulah penjelasan mengenai hadis Arba'in An-Nawawi ke-16 mengenai larangan untuk marah. Sekian itulah materinya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.